A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu mantra. Karena kalian sendiri nggak ngerti apa yang kalian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah video yang ngakunya murtadong. Ngakunya dia itu murtadid, tapi berasal dari organisasi NII atau Negara Islam Indonesia. Nah sahabat sekalian, tiada lain kita akan menanggapi apa yang disampaikan oleh seorang murtadong ini, yang ngakunya murtadong ini, agar tidak ada saudara kita yang tertipu atau terjerumus atau ya terbawa arus menuju pemurtadan. Naudzubillah subhanallah. Baiklah sahabat ruhulillah, mari kita simak bagaimana cuplikan video dari seorang yang ngaku murtadong ini. Silakan. Saya menyanggah ya, murtadin menyanggah muslim begitu. Tapi saya mau fokus juga, selain juga menyanggah, tapi saya juga mau kasih ke fokus, karena hidup kita ini sudah berbeda. Istilahnya buat Anda, buat teman-teman yang sudah menerima Kristus, hidup kita itu sudah berbeda. Kita hidupnya sudah ditebus oleh Kristus. Nah, sahabat Rihwanillah, sebelum kita melanjutkan, kita tanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh seorang yang ngaku murtadong ini, keluaran dari organisasi NII. Nah, sahabat Rihwanillah, apa yang disampaikan seorang murtadong itu, dia katanya kita itu sudah berbeda, karena dia kini sudah ditebus oleh Kristus. Pemahamannya, pasti setiap orang Kristen menyebutkan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa-dosa umatnya, umat manusia yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal sahabat sekalian fillah, apabila kita melihat dalam kitab mereka sendiri, itu diterangkan bahwa Yesus mengatakan sendiri bahwa tatkala ada seorang wanita pezina yang berdosa datang terhadap Yesus untuk dimintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taubat seorang wanita pezina itu dan dibanjiri dengan tangisan bersimpu di hadapan Yesus, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa wanita itu. Ini menunjukkan bahwa sebelum Yesus disalib, ternyata dosa bisa diampuni, tidak untuk dikorbankan. Maaf, bukan Yesus untuk dikorbankan untuk penebusan dosa. Nah sahabat Alhamdulillah, jadi apabila kita sampaikan mereka itu dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan, mereka itu terbebas dari dosa, mereka sudah diampuni dosanya. Padahal konsep dari kitab mereka sendiri bukan demikian. Yesus mengajarkan untuk beramal saleh, untuk berbuat kebaikan dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Kita bisa melihat dari Lukas pasal 7 ayat 44 sampai 48, ketika seorang wanita pezina datang kepada Yesus. Nah sahabat alhamdulillah, mari kita simak selanjutnya apa yang disampaikan oleh seorang wanita yang ngaku murtadong ini. Silakan. Saya juga dulu merasa waktu saya masih di organisasi NII, saya merasa dengan melakukan jihad dengan merekrut orang, itu merasa ada kebahagiaan, ya, ada kesenangan tersendiri gitu. Tapi ternyata tetap aja hati saya masih kosong, belum ada yang mengisi, ya. Dengan menerima akidah setiap kali pertemuan dengan grup NII, saya merasa, wah saya pahalanya sudah besar nih. Tapi tetap ada kekosongan di hati saya. Ada sesuatu yang
berat gitu. Ngaji katam 2 kali nggak ada yang saya ngerti, katam doang, hafal doang, tapi saya nggak ngerti. Saya tuh sempat kepikiran waktu saya masih muslim itu, wah kalau saya berdoa, kalau saya sembahyang dengan bahasa Indonesia, Allah ngerti nggak ya? Saya sempat nanya ke ustadz saya, boleh nggak kalau saya sembahyang tuh pakai bahasa Indonesia supaya saya ngerti, daripada bahasa Arab saya nggak ngerti. Jawabannya dia, nggak boleh ya, itu mengurangi pahala, itu dosa. Nah, sahabat Alhamdulillah sudah kita dengarkan ya. Jadi benar, dia itu mengakuinya seorang murtadong, keluar dari organisasi NII. Nah, sahabat Alhamdulillah, kita tidak akan membahas apa itu NII ya. Sudah kita pahami mungkin kebanyakan orang bahwa ya NII itu ingin menegakkan syiar atau syariat agama Allah Subhanahu wa taala di negara Indonesia. Tetapi ada pemahaman-pemahaman sesat dari NII tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan juga seluruh pilih yang kita akan tanggapi apa yang disampaikan oleh seorang murtadong ini, tercerna bahwa seorang murtadong ini ingin menyudutkan tentang agama Islam, tentang cara peribadatan agama Islam. Tatkala katanya dia bertanya kepada seorang ustadznya sendiri atau gurunya sendiri tentang doa atau peribadah dan juga salat menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sahabat pula, tetapi dengan jelas bahwa katanya seorang ustadznya itu mengatakan bahwa salat tidak boleh berbahasa Indonesia. Nah, sahabat pula, menurut hukum fikih dari pondok-pondok pesantren mengajarkan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini asal kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyuruh, Allah tidak akan membebani kepada setiap manusia kecuali manusia itu akan bisa untuk menjalankannya atau menerimanya. Dari sini kita bisa melihat salat dan juga doa atau peribadatan yang lain itu adalah termasuk fikih. Ini sebenarnya menunjukkan tentang kemurnian keistimewaan Islam. Memang benar, hukum Islam di dalam agama Islam, sholat tidak boleh diganti dengan bahasa apapun agar satu jalur, agar satu narasi. Karena dampak di mana agama Islam merubah salat setiap negara, tiap warga daerah dengan bahasa masing-masing, maka akan timbullah di situ tentang khurafat, perbedaan bahasa dan perbedaan pemahaman. Ini akan menjadikan orang-orang Islam beda-beda dengan hukum Islam itu sendiri. Inilah keistimewaan Islam. Dan juga sebaliknya bila mengapa sholat ditekankan untuk berbahasa Arab, terutama Fatihah itu bagi orang-orang yang mampu. Dan juga sebaliknya bila tiada lain ketika kita selaku orang Muslim, orang-orang Islam melaksanakan sholat dengan berbahasa Arab, orang manapun dia, maka harus berbahasa Arab. Itu menunjukkan ketaatan kita. Dan juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kata Rasul, salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Salat Rasul berbahasa Arab, maka kita pun berbahasa Arab. Lain halnya dengan berdoa. Kita berdoa itu ya bebas-bebas saja. Boleh itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, ataupun bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Allah Maha mengetahui, Allah paham, Allah mengerti akan setiap makna, akan setiap bahasa yang keluar dari makhluknya. Allahu a'lam bishawab. Ini jadi seorang murtadin ingin menyudutkan agama Islam, menyudutkan peribadat agama Islam, tetapi malah menimbulkan keistimewaan Islam itu sendiri, keistimewaan sholat. Masya Allah. Dan sebelum bila sedikit lagi, mari kita simak apa yang disampaikan seorang murtadong lucu ini. Kocak sekali. Silakan. Loh, kok dosa? Mereka bilang, si Pak Ustadz ini bilang, saya sih udah meninggal ya, udah meninggal. Saya sendiri lupa namanya itu. Membaca Quran aja itu pahala, membaca Al-Fatihah aja itu pahala. Ya, kemana-mana baca Al-Fatihah itu pahala. Begitu saya udah lupa banget istilahnya. Bertasbih aja, tasbihan ada yang 99 kali, ada yang 33 kali, itu katanya pahala.
Saya juga sempat dapet kayak apa ya, kayak bukan primbon sih, tapi kalau mau dikasihi baca ini 90 kali, baca subhanallah rabbiyal azmi wa bihamdi, subhanallah rabbiyal azmi wa bihamdi. Itu kalau dibaca dengan tasbihan nanti begini. Itu jadi kayak seakan-akan kayak mantra dibaca. Oh, kalau baca Al-Fatihah 33 kali, nanti kamu akan dikasihi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Setiap kali bangun itu yang dibaca. Setiap kali mau baca Quran, itu dulu yang dibaca. Itu mantra. Karena kalian sendiri nggak ngerti apa yang kalian baca. Iya, sahabat alhamdulillah, itulah sambungan cuplikan dari seorang yang ngakunya murtadong ini. Dia menyebutkan, ya awalnya dia dari video sebelumnya menyebutkan bertanya kepada ustadznya, tetapi disambungnya dia itu lupa dengan ustadznya. Kok bisa lupa terhadap nama gurunya sendiri? Jadi ini menambah pemahaman kami atau sangkaan kami tentang apakah benar dia seorang murtadong atau bukan. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga seluruh alhamdulillah, apabila kita mendengarkan tentang yang disampaikan oleh seorang murtadong ini tentang bacaan Al-Quran, bacaan Al-Fatihah, ini memang istimewanya kita mengetahui, kita mengerti akan makna, akan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Namun Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti tentang maknanya, tidak mengerti tentang tafsirnya, maka tetap akan mendapat pahalanya. Inilah istimewanya Al-Quran, istimewanya kalamullah. Dan juga subhanallah tentang apa yang disampaikan oleh seorang wanita murtadong ini tentang pembacaan ayat-ayat, tentang pembacaan surah Al-Fatihah atau doa-doa yang lainnya, dan juga Al-Quran disebut mantra. Ya, kami kira itu sebagaimana yang disebutkan oleh guru-guru kita, bahwa tentang pengucapan apakah benar Fatihah atau Al-Quran, doa-doa itu merupakan mantra. Kita harus kembali kepada mantra itu. Apa mantra? Apa yang disebut mantra itu? Mantra, pengulangan kata-kata dengan bertujuan sesuatu. Tetapi subhanallah, dalam halayak, dalam adat kita, apabila kita menyebutkan mantra, itu biasanya tidak berbahasa Arab atau ada bahasa Arab, tetapi tidak dalam bahasa Arab yang asli atau tidak di dalam bahasa Arab yang majmuk, bahasa Arab yang sering kali digunakan atau tidak ada artinya sama sekali. Dan juga subhanallah, mungkin kami tidak menyebutkan apa yang disampaikan oleh seorang murtadong ini, bahwa Al-Fatihah itu disebut mantra, doa-doa itu disebut mantra. Kami no comment saja, karena memang benar dalam zaman dulu kala juga disebutkan bahwa adanya Fatihah, adanya doa-doa itu seringkali dilafalkan atau diucapkan berulang-ulang. Yang kita harus garis bawahi bahwa mantra atau Fatihah atau doa atau ayat Al-Quran sekalipun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada keistimewaan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan keistimewaan itu. Jadi semuanya biqadarillah, atas kehendak Allah, atas kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu subhanallah. Dan juga Pak, tambahnya apa yang disampaikan oleh seorang murtadong ini tentang pelafalan tasbih 99 kali, 33 kali ya. Keseringan Rasulullah SAW itu baca tasbih setelah salat 33 kali. Nah, sahabat alhamdulillah, tentang murtadong ini dan bacaan surah Al-Fatihahnya, ya kita bisa dengar sendiri ya bagaimana dia melafalkan atau membaca surah Al-Fatihah itu. Jadi bagaimana tanggapan Anda? Apakah benar dia seorang murtadong atau hanya untuk menipu umat muslim agar keluar dari agama Islam? Dengan secara tidak langsung dia mengatakan agama Islam itu ribet, agama Islam itu harus berbahasa Arab, agama Islam itu banyak aturan dan lain sebagainya. Tipu muslihat orang-orang sebelah yang tidak menyukai tentang agama Islam. Nah, sahabat alhamdulillah, kalau tidak ada aturan atau kalau tidak mau diatur, ya buat apa beragama? Itulah fungsi agama, adalah aturan. Wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil ukulis salimah.
yakni aturan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berakal. Jadi apabila kita melihat tafsir, apabila kita melihat makna dari syariat atau agama itu sendiri, ya untuk orang-orang yang berakal. Jadi apakah dia berakal atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya katakan bahwa setiap kali orang-orang yang ngaku murtadong atau bahkan murtadong sekali itu tidak berilmu, itu tidak berbobot dengan mengatakan atau membawa atau menjelaskan tentang agama Islam, mereka akan menimbulkan kebodohan, ketololannya sendiri. Nauzubillah, semua nazubillah. Akhir kata, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saudara-saudara kita yang masih awam. Semoga Allah menjaga keimanan keislaman kita, hidayah taufik kita hingga ajal tiba. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.